Halo teman-teman, jumpa lagi di Master UTBK Channel. Kali ini kita akan bahas lagi FR TWK CPNS yang HOTS dan full penalaran. Bagi teman-teman yang belum menonton video TWK CPNS HOTS yang sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa klik link videonya di kolom deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, teman-teman bisa subscribe channel kami Master UTBK dan follow akun IG kami @master_UTBK. Di IG ini kami update latihan soal setiap hari. Jadi teman-teman bisa belajar baik via YouTube maupun via Instagram. Dan sekedar info, di sini kami memiliki bimbel online baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Dan kami membuka kelas untuk kelas persiapan tes UTBK, CPNS maupun sekolah kedinasan. Bagi teman-teman yang berminat untuk menanyakan info pendaftaran lebih lanjut dan prislist kami, teman-teman bisa menghubungi kami di 083 861 705 343. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain dan agar channel kami bisa berkembang. Oke, kita ke soal yang pertama. Pasal 29 UUD 1945 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh sebab itu, kebebasan beragama diartikan sebagai apakah yang A? Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Yang B? Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah. Yang C, kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja. Yang D, kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan. Yang E, kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi. Oke teman-teman, di sini untuk ayat 2 itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. So, untuk nomor yang pertama ini kita eliminasi jawaban dulu ya. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ini bisa jadi, kita lihat dulu untuk opsi yang lain. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah. Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang C, kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja. Ini juga kurang tepat. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan. Ini juga kurang tepat. Yang E, kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi. Ini juga kurang tepat. So, jawabannya untuk soal yang ini adalah yang A. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kita lanjut lagi. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Dalam nilai dasar yang termasuk pengamalan nilai kerakyatan adalah, jadi di sini kita disuruh nyari pengamalan dari nilai kerakyatan ya, sila keempat. Yang A, mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang B, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang C, mengakui persamaan derajat antara membeda-bedakan suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang D, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang E, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi di sini poinnya nilai kerakyatan ya teman-teman. Sila keempat. Sila keempat
itu kaitannya dengan demokrasi? Oke, kita eliminasi jawaban dulu teman-teman. Yang A, mengembangkan rasa kebanggaan dan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Ini merupakan wujud dari sila ketiga ya teman-teman. Kemudian yang B, menghargai hasil karya orang lain. Untuk kesejahteraan ini sila kelima teman-teman. Yang C, mengakui persamaan derajat, kaitannya dengan membeda-bedakan suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Ini sila kedua teman-teman. Yang D, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Kalau ada kaitannya dengan agama, ini masuknya ke sila yang pertama. Sedangkan yang E, mengutamakan musyawarah. Nah, kehidupan musyawarah ini mencerminkan sila keempat. So, jawaban untuk soal yang ini yang termasuk pengamalan nilai kerakyatan adalah yang E. Jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi. Kemerdekaan yang dicapai hari ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan bangsa, baik yang berjuang melalui jalur pertempuran maupun yang berjuang melalui jalur diplomasi. Dalam pencapaiannya, tidak sedikit jiwa yang berkorban serta materi yang harus dikeluarkan demi mencapai bangsa yang merdeka. Sebagai warga negara yang menjadi penerus eksistensi bangsa yang merdeka, maka perlu tercipta masyarakat yang berintegritas. Salah satu upaya pembentukan warga negara berintegritas adalah yang mana nih teman-teman jawabannya? Apakah yang A, belajar secara terus-menerus dalam usaha menjadi bangsa yang cerdas? Yang B, melakukan investasi perekonomian yang besar untuk negara agar menjadi negara maju? Yang C, melakukan kerjasama dengan negara lain melalui perjanjian bilateral dan multilateral? Yang D, patuh terhadap segala aturan dan kebijakan negara secara profesional dalam tujuan nasional? Yang E, mengetahui dan memahami sikap-sikap integritas yang dapat mendorong pencapaian tujuan nasional? Yang mana nih teman-teman? Ya di sini poinnya upaya pembentukan warga negara yang berintegritas. Kalau warga negara berarti ini untuk jabatannya random ya teman-teman. Nah, di sini yang paling tepat adalah yang E, mengetahui dan memahami sikap-sikap integritas yang dapat mendorong pencapaian tujuan nasional. Kita lanjut lagi. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, seorang warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban tertentu. Salah satu implementasi dari pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A, memberikan hak khusus kepada golongan tertentu dalam pemilihan umum. Yang B, memberikan kewajiban khusus kepada warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Yang C, memberikan hak khusus kepada kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan politik. Yang D, memberikan hak suara kepada setiap warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun. Yang E, memberikan kewajiban khusus kepada warga negara Indonesia yang tinggal di daerah terpencil. Nah, ini untuk pasal 1 ayat 2 itu menegaskan bahwa negara Indonesia itu negara yang berkedaulatan rakyat. Artinya, segala keputusan tertinggi itu berada di tangan rakyat. So, jawaban yang paling tepat adalah yang D, memberikan hak suara kepada setiap warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun. Yuk teman-teman, kita lanjut lagi ya. Mengapa pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 penting bagi Indonesia? Oke, di pasal 1 ayat 1 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang berbentuk republik. Nah,
Kenapa kok pasal 1 ayat 1 itu penting? Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Apakah yang A, karena memberikan hak khusus kepada daerah-daerah tertentu? Yang B, karena mengatur sistem pemerintahan yang berbeda-beda di setiap wilayah Indonesia? Yang C, menentukan jumlah pemerintahan yang ada di Indonesia? Yang D, karena menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan? Yang E, karena memberikan wewenang khusus kepada pemerintah pusat untuk mengatur seluruh wilayah Indonesia. Oke, Mimin ulangi lagi ya. Untuk pasal 1 ayat 1 itu menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. So, di sini kenapa kok penting sekali untuk pasal 1 ayat 1? Karena di situ ada penegasan. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini agar bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel kami ya. Soal terakhir, bunyi Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai inti yaitu bangsa Indonesia menjunjung tinggi sikap adil terhadap sesama, serta tidak menggunakan hak milik untuk merugikan kepentingan umum. Implementasi yang sesuai pada sisi butir Pancasila sila kelima adalah: apakah yang A, artis yang sedang viral di TikTok memiliki gaya hidup yang mewah dan boros serta suka mengemis di TikTok? Yang B, pejabat tersebut diam-diam mengambil uang yang seharusnya uang itu digunakan untuk kepentingan orang banyak? Yang C, Pak Suradi memperlakukan saudaranya dengan adil dan sama tanpa membeda-bedakan kasta keluarganya. Yang D, Presiden membagi sembako kepada masyarakatnya, tetapi yang dibagi hanya yang memilihnya saja. Yang E, juri perlombaan musik menerima uang agar peserta lomba tersebut memenangkan lomba tersebut. Yang mana nih jawabannya teman-teman? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nah, nanti tuh jawabannya akan kami koreksi di kolom komentar. Dan untuk pembahasan lebih lanjutnya, teman-teman bisa simak di video selanjutnya. Oke, tes CPNS semakin dekat teman-teman. Mimin doakan bagi yang hari ini sudah tes hasilnya maksimal, dan bagi yang belum tes semoga hasilnya lebih maksimal dan teman-teman semua bisa lolos CPNS tahun 2023 ini. Jangan lupa untuk follow IG kami @master_utbk, subscribe channel kami Master UTBK, dan follow akun TikTok kami Master_UTBK. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di bimbel online kami, teman-teman bisa menghubungi kami di 083 861 705 343. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.